Ya, balik lagi bersama saya Gilang Rojalele. Dan sekarang saya bingung pandemi ya, mau jalan-jalan kemana, bikin konten jalan-jalan apa. Iseng di hari Minggu ini kantor saya mau nunjukin ke teman-teman semua. Dari kantor saya yang ada di Batu Ampar, Jalan Kuda Laut, jalan kaki ke salah satu kosan yang besar di Batu Ampar, dan itu saya ngekos juga di situ. Ngomong-ngomong, ini kantor saya ya, kantor pelayanan pajak Batam Utara. Di halamannya ada lapangan voli. Ini buat teman-teman yang masih muda nih. Kalau setelah jam kerja, olahraga dulu voli sekitar setengah jaman untuk kumpul rame-rame, karena voli enak ya, ada social distancingnya. Parkirannya luas cuy. Itu ada pelangnya kalau kita lihat, KPP Pratama Batam Utara. Kalau GrabFood, ngomong sama abangnya diantar ke kantor pajak yang ada ATM-nya. Dan ini pintu masuknya. Ini plang promosi-promosi kita. Kalau ke kanan itu ada kantor pelayanan pajak Madya Batam. Kalau ke kiri itu banyak juga kantor-kantor pemerintahan. Dan paling ujung nanti kita bisa lihat kantor pelayanan bea cukai. Nih ya teman-teman ya, pintu masuknya kantor pelayanan pajak Batam Utara. Yuk kita jalan yuk. Ini Minggu pagi dan saya rekam karena langitnya cerah, biru muda. Nah, jadi kayaknya enak nih sambil olahraga, sambil saya mau menunjukkan Jalan Kuda Laut Batu Ampar. Di sebelah kantor saya ada Pelindo 1 cabang Batam. Nah, ini menarik. Di deretan ini ada bengkel reparasi bodi ya. Dan di depannya banyak banget mobil-mobil berserakan. Dengar-dengar ini mobil udah direparasi, udah kinclong. Yang punya lupa ngambil, entah lupa, entah nggak mau bayar gitu ya. Udah mobilnya ditaruh di depan aja sampai rusak sendiri. Dan kalau kita lurus ada tadi KUA, ini kantor imigrasi kelas 1. Dan di sebelahnya ada kantor kecamatan Batu Ampar. Nah, kalau bisa dilihat itu ada foto Pak Camatnya pakai masker ya. Sudah ada beberapa ya kantor pemerintahan, karena ini jalan yang banyak kantor pemerintahannya di Kecamatan Batu Ampar. Sampai di ujung. Nah, kalau sampai di ujung kita lihat ke depan, itu adalah kantor pelayanan umum tipe B, Bea dan Cukai Batam. Di kiri kita itu adalah pintu masuknya. Ini luas banget ya, cuma kehalang pohon-pohon. Dan di sebelah kanan kita itu adalah pintu keluarnya. Nah, kalau dari tempat tadi, dari kantor saya, kita jalan ke arah barat sampai mentok ketemu kantor bea cukai. Belok kanan kita turun, kita akan ketemu jalan utamanya, jalan menuju pelabuhan, Jalan Yosudarso. Gede banget cuy, ini tiap hari nih jalan pasti dilewati transformer gede yang bawa kontainer. Nah, kalau kita lihat itu ada yang alat-alat untuk ambil kren ya, itu pergudangan Persero. Dan di seberangnya ini adalah kantor pengelolanya, kantor BP Batam. BP Batam, kantor pelabuhan. Bisa kita lihat ya. BP Batam itu apa sih bang? BP Batam itu adalah badan pengusahaan khusus ada di kawasan bebas. Ada BP Batam, BP Bintan. Kemudian di sebelahnya ada selamat datang di Polsek Batu Ampar.
Di dekat Polsek ini adalah perempatan ya sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat dari jalan utama tadi, kalau kita ke kanan bisa kita lihat itu depan kita itu adalah pintu masuk pelabuhan Batu Ampar. Nah, ini kalau pas ada kapal penumpang datang, wah rame. Arah kosan saya belok kiri, ngikutin jalan utamanya. Kalau kita jalan terus sekitar berapa meter gitu ya, akhirnya sampai juga di rusun BPJS Ketenagakerjaan Bumi Lancang Kuning. Nah, di kanan kita bisa lihat ya, yang hijau-hijau itu ini kalau nggak salah ada 7 komplek. Satu komplek itu ada 2 gedung tinggi berhadap-hadapan dan ada 3 komplek untuk cewek dan sisanya untuk cowok. Nah, Bumi Lancang Kuning. Buat teman-teman yang punya kartu BPJS TK, bekerja di sekitar wilayah Batu Ampar, kos-kosan ini sangat saya rekomendasikan karena lengkap, terus temennya banyak, di jalan utama. Cuman kalau mau bawa kendaraan roda 4, parkirnya agak rebut-rebutan cuy. Oke, karena masih pagi dan saya janjian sama teman nih untuk jogging lagi di Harbor Bay. Yuk kita lanjut ke Harbor Bay. Di sebelah kosan saya ada halte yang di depannya ada abang-abang dan ibu-ibu jual sarapan. Kalau mau cari sarapan ke situ aja. Kalau agak bosen ya mungkin agak jauh ya. Di situ lumayan lah. Ini seingat saya jam 7 pagi ya. Nah, jam 7 pagi cerah, Harbor Bay pasti rame. Nah, ya masuk lewat pintu keluarnya. Lewat pintu masuk jauh banget, udah lewat pintu keluar ya. Di video sebelumnya Harbor Bay udah pernah kita kelilingin ya, kita bahas satu-satu tempat nongkrongnya, hotelnya. Tapi kekurangannya itu emang lagi mendung banget, jadi videonya agak jelek. Nah, ini mumpung pagi, mumpung cerah, mungkin gak usah kita bahas satu persatu ya apa yang ada di Harbor Bay. Saya mau menunjukin lagi gimana sih Harbor Bay kalau cerah. Ini cerah jam 7 pagi. Banyak yang udah selesai, udah pada pulang, tapi bisa kita lihat itu ada abang-abang lari. Banyak juga yang masih olahraga. Dan ada juga yang kayak saya nih baru mulai. Nah, dari jalan tadi kalau kita lurus, kita akan menemukan bangunan lantai 2. Yang lantai satunya adalah restoran sederhana yang sudah pindah ke pinggir pantai yang baru. Dan atasnya kalau kita baca itu adalah Harbor Bay Management Office. Yang mau saya tunjukin apa? Ya, di kawasan ini kalau kita nanya ke security, kita mau ke toilet, di sinilah toilet umumnya, teman-teman ya. Di video sebelumnya tidak saya lihat kan ya. Terus baru kepikiran karena saya juga mau ke toilet. Udahlah, ini mau nunjukin di sini loh toiletnya. Turun dari manajemen office, ada Plang Ferry Terminal, terus ada apa nih ya? Kedai kopi, kedai makanan. Ini sebenarnya rame. Kenapa? Karena ini adalah pintu masuk pelabuhan yang lama.
Semenjak pintu pelabuhannya itu digeser, ini kayaknya cuma menunggu waktu untuk diratakan. Nah, ini teman saya, Bapak Atul dari Bukit Tinggi. Nah, kita jalan. Oh, bisa dilihat ya, ramai banget orang yang naik sepeda. Halo kakak-kakak. Udah pegel ya. Udah waktunya pulang. Gantian kita. Enak emang kalau lagi sepi. Maksudnya nggak terlalu ramai ya jalanannya. Ini saya jalan berdua sebelahan, itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau lagi rame ya udah kita jalan berduanya, nggak sebelahan ya, beriringan depan belakang. Harbor Bay Mall, lurus dikit ke kiri itu adalah pintu masuk pelabuhan yang baru. Kemudian hotel atau apartemen ya, Marriott. Nggak, putar balik itu kenapa? Lurus, ambil jalan yang kanan. Ya, halo. Tempat orang beristirahat. Seringnya sih nunggu temen yang belum selesai atau baru datang nunggu temen yang belum datang. Halo mas, berdua aja. Ya, kita lurus ke arah pinggir pantai yang terakhir kita sini mau ngeliat sunset, tapi sudah gelap. Seperti yang kita ingat, paling ujung kita akan lihat restoran sederhana. Nah, bagus ya. Cerah dengan awan agak tebal. Nah, ini teman-teman yang naik sepeda boleh kesini, tapi diparkirin, jangan dikenjot, belajar namanya. Karena ini adalah jalan khusus pejalan kaki. Ya, di tengah-tengah ada yang disediakan tempat duduk itu ya. Itu adalah kursi panas yang pasti jelas rebutan. Ini nama areanya, The Promenade. Ya, ngomong-ngomong, di sini saya udah bertiga ya. Cuma teman saya yang satunya nggak kelihatan nih di belakang terus. Ini sih Pak, nyelip ya Pak. Nah, kalau kita lihat di depan kita itu ada kapal, terus kayak ada kawasan gitu ya, kawasan dermaga mungkin ya, dermaga sandar kapal. Banyak juga yang di sana, banyak juga yang santai-santai foto-foto di sana. Tapi sebenarnya ini nggak nyambung. Kita nggak bisa ke sana, kecuali mau coba loncat. Loncatan teman-teman bisa sampai 5 meter, coba aja. Kalau jalannya itu ini nggak nyambung. Dan emang kapal itu menjadi daya tarik untuk foto-foto kalau teman-teman mau ke sana. Karena kapal itu ya di situ aja udah lama nggak jalan dia. Nah, balik lagi di sebalik pinggir laut tadi ya, kawasan parkiran mobil yang cukup luas. Ya, narsis sedikit sih. Nah, di kiri kita itu sebenarnya ada lapangan kosong. Dengar-dengar gosip sih katanya mau dibangun food market, itu dikumpulin di situ. Karena yang jual makanan cenderung dikit. Habis jalan kaki nongkrong di Morning Bakery. Tempat nongkrong paling rame di sini ya. Saya kita lihat.
Kalau kita lihat mejanya tetap disilang-silang ya, social distancing. Duduknya masih zigzag. Di belakang pemandangannya hijau-hijau. Oke, udah kenyang dan itu teman saya yang paling terakhir bergabung ya. Nah, ini yang paling terakhir bergabung. Gabung cuma ngopi aja. Nah, sudah sampai kosan lagi. Kalau tadi kita cuma lewat, masuk yuk. Siapa tahu yang habis nonton ada yang minat ngekos di sini. Security ini 24 jam. Teman-teman pulang jam 2 malam, jam 3 malam itu bapak security-nya masih seger. Masih jaga. Di kiri kita itu adalah komplek untuk cewek. Nah, dan di kanan kita yang ada tulisan Klub Matahari itu dia ada minimarket, terus ada laundry. Untuk bangunannya sendiri yang di kanan kita itu adalah bangunan manajemen office. Nah, di kanan kita itu adalah kantin. Jadi ada berapa blok disediakan. Nah, nggak tahu tuh perjanjian sama pedagangnya gimana. Jadi beberapa periode itu pedagangnya gonta-ganti terus, tapi ada juga pedagang yang tetap terus. Itu ya kelihatan ya, satu blok itu ada 2 bangunan berhadapan-hadapan gitu ya. Yang kanan ini blok cewek. Sepi, tidak ada yang nongol kalau cewek. Kalau cowok sangat trongol-trongol kepalanya, entah gitaran, entah apa di luar. Kalau cewek malu-malu mungkin. Nah, ini kiri blok cowok, depan blok cowok. Oke, setelah kita lihat tanamannya adem ya, gede-gede banget pohonnya. Saya mau nunjukin dalamnya. Ini adalah blok tempat saya tinggal di lantai 2. Ini untuk parkiran motornya. Dan bisa kita lihat pintu-pintu itu adalah kamar yang ada di lantai 1. Nah, kita lihat parkiran yang di sebelah kanan kita sambil muter ya. Kalau kita lihat ada AC, kita boleh pasang AC. Karena nanti tagihan kosannya itu listriknya sudah ada meterannya sendiri. Jadi kita ditagih biaya sewa kamar, tagihan meteran air, tagihan meteran listrik. Jadi bebas selama dia nggak anjlok, kalian boleh masuk ke apa aja. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wah, lagi dipel nih. Dadah.